Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan embel-embel produk yang menjelaskan bahwa ini adalah produk buatan Tiongkok atau yang biasa disebut Made in China. Di pasaran, banyak sekali produk buatan Tiongkok yang bisa kita jumpai, termasuk juga di Indonesia. Hal unik dari Tiongkok yaitu kebanyakan dari barang-barang yang mereka tawarkan pasti dengan harga murah, dan ini tentu lebih menarik bagi konsumen. Karena dengan harga yang murah, mereka bisa mendapatkan kualitas yang tidak kalah seperti barang dari barat. Barang serupa yang dimaksud bisa saja barang yang memang sudah memiliki harga resmi pasaran yang relatif mahal, namun bagi Tiongkok, mereka bisa membuatnya dan menjual dengan harga yang relatif murah dengan kualitas yang bersaing. Tidak hanya barang serupa, Tiongkok juga membuat produk-produknya sendiri dengan tetap memiliki ciri khas yaitu harga murah dan kualitas tinggi. Lantas apa faktor utama yang menjadikan produk Made in China bisa berkualitas sehingga tidak kalah saing dari produk barat? Dan seperti apakah persaingan di antara mereka? Simak penjelasannya di video ini sampai habis bersama saya Endro dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, produk berlabel Made in China atau buatan Tiongkok yang dulu ketinggalan zaman, kini sudah banyak berubah menjadi lebih baik. Merek-merek Tiongkok yang mendunia pun sudah mulai bermunculan. Beberapa produk Tiongkok tidak hanya mengejar kompetitor asing mereka yang lebih mapan, tetapi juga mengunggulinya. Dikutip dari Forbes pada tahun 2011 saja, 70% penjualan smartphone di Tiongkok berasal dari 3 merek asing yaitu Nokia, Samsung, dan Apple. Pada saat itu, banyak sekali produsen elektronik lokal dan merek domestik yang baru lahir dianggap kurang berkualitas dan tidak memiliki status sosial yang sama dengan ponsel asing yang mahal serta trendy yang mendominasi pasar. Pada tahun 2016, Direktur Perusahaan Riset Konsumen Tiongkok Skinny yang berbasis di Shanghai, Mark Tanner mengatakan bahwa setiap konsumen Tiongkok tidak akan terlihat mati dengan merek lokal. Ia buktikan pada tahun 2015, 8 dari 10 merek handphone atau smartphone teratas adalah dari Tiongkok. Bahkan Huawei dan Xiaomi berada di posisi teratas. Dan merek lokal dengan cepat mengikis 2 merek asing seperti Apple dan Samsung. Pada tahun 2016, perusahaan teknologi lokal Tiongkok, Oppo, menjadi merek smartphone yang paling populer kedua di negeri Panda dengan pertumbuhan 67% yang akhirnya bisa mendorongnya melewati Apple. Menurut berbagai laporan, pada tahun 2016, 7 dari 10 merek smartphone teratas di dunia adalah buatan Tiongkok, termasuk Huawei yang saat itu bukan hanya merek papan atas di dalam negeri, tetapi juga nomor 2 di Eropa dan nomor 3 di dunia. Itulah mengapa, menurut laporan McKinsey, 62% konsumen Tiongkok sekarang lebih memilih merek Tiongkok daripada merek asing, jika kualitas dan harganya sama. Dengan demikian, maka jelas jika sekarang merek-merek Tiongkok tidak bisa lagi dipandang remeh seperti beberapa tahun yang lalu. Tanner menyebutkan ada 4 faktor utama yang menjadi alasan produk Made in China bisa berubah drastis menjadi lebih baik. Pertama, peningkatan kualitas produk. Ini adalah pendorong paling penting dari transisi ini. Produk Made in China tidak lagi berkonotasi buruk. Produsen Tiongkok yang awalnya menemukan ceruk pasar dengan produk murah, namun sekarang justru mengeluarkan beberapa barang paling canggih, mutakhir, dan berkualitas tinggi. Pada akhirnya, sentimen konsumen di seluruh dunia pun menyesuaikannya. Kedua, konsumen Tiongkok lebih percaya diri dengan merek domestik. Merek asing memang bukan hal baru di Tiongkok. Mereka sudah hadir lebih dari 1 generasi. Namun bagi kaum muda dan orang kaya, merek-merek internasional seperti Apple dan Starbucks malah menurun popularitasnya untuk memamerkan kekayaan mereka. Kedua produk itu sudah umum dipakai di kalangannya. Fenomena ini diiringi dengan beberapa produk Tiongkok kelas atas yang secara fungsional tidak kalah dengan produk asing. Hal itu terlihat sepanjang tahun 2016, di mana penjualan Apple di Tiongkok turun 26%.
Menurut Tenner, konsumen Tiongkok tidak lagi membutuhkan merek asing untuk menunjukkan mereka keren. Faktor ketiga, beli produk Tiongkok adalah tindakan patriotik. Keinginan orang Tiongkok untuk mendukung merek dalam negeri karena alasan idealis atau patriotik juga meningkat pesat. Menurut Cody Chow, sebagai pengamat teknologi Tiongkok, bahwa orang-orang akan merasa terdorong untuk mendukung merek Tiongkok karena mereka merasa adalah orang Tiongkok. Tokoh publik utama seperti Ibu Negara Peng Liyuan yang sangat gemar mengenakan busana Tiongkok secara eksklusif membawa merek domestik ke garis depan dan memiliki pengaruh besar pada konsumen Tiongkok. Tenner menjelaskan, pada Oktober 2012, Asosiasi Barang Mewah Dunia menemukan bahwa 86% konsumen Tiongkok menolak membeli produk mewah domestik karena reputasi negara mereka terhadap barang-barang murah. Namun, hanya 18 bulan kemudian, setelah yang disebut sebagai Peng Liyuan Effect mulai tersosialisasikan di seluruh Tiongkok, angka ini pun akhirnya turun menjadi 9%, sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian oleh Added Value. Faktor keempat, peran film lokal. Budaya Tiongkok kontemporer sangat terbantu oleh pertumbuhan sinema domestik yang menggunakan kekuatan lunaknya untuk mempromosikan merek-merek Tiongkok. Sama sebagaimana cara Hollywood mempromosikan merek-merek barat seperti Starbucks dan Nike. Pada tahun 2012, 47,6% box office Tiongkok adalah film lokal, tetapi 3 tahun kemudian naik menjadi 62%. Yang menurut Tenner membentuk kebanggaan nasional dan preferensi untuk semua hal yang berbau Tiongkok. Beberapa merek Tiongkok juga sangat paham pasar di negara mereka sendiri yang beraneka ragam dan kompleks, serta mampu merancang strategi penjualan, juga fitur produk yang sangat optimal bagi penduduk setempat. Oppo adalah contoh merek Tiongkok yang menggunakan strategi pemasaran untuk target penduduk lokal. Mereka mempromosikan ponsel yang dapat menyediakan waktu bicara 3 jam dari pengisian daya 5 menit, menggunakan bintang pop Korea dan Tiongkok sebagai juru bicara, hingga menjangkau kota-kota tingkat bawah yang warganya cenderung tidak membeli secara online. Oppo pun akhirnya dengan cepat naik menjadi merek smartphone nomor 2 di Tiongkok. Xiaomi juga demikian. Pada tahun 2011 berhasil memposisikan dirinya sebagai produk alternatif bagi orang-orang yang tidak mampu membeli iPhone atau Samsung kelas atas, kini mereka bisa berdiri sama tinggi. Tujuan produsen barang made in China juga berubah. Dari dulunya hanya tentang membuat produk dalam jumlah banyak, secepat dan semurah mungkin, tetapi sekarang tentang kualitas, kecerdasan pemasaran, dan citra merek. Tenner menyimpulkan bahwa orang Tiongkok kini secara inheren bangga dengan apa yang telah mereka capai di generasi sebelumnya dan generasi sekarang, serta menyadari bahwa Tiongkok sebenarnya negara yang cukup mengesankan. Demikian Jurnal Barata, saya Endro Mariono. Simak terus video-video lainnya dari channel Barata Online City, Loving and Living. Demikian Jurnal Barata.